Bagaimana saat dimana aku rindu kepadamu, engkau adalah kekasih Allah, namamu berdampingan dengan nama Allah, tempatmu akan bersama dengan Allah. Lalu di mana aku saat aku memenuhi kerinduan kepadamu? Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Apa jawaban Rasulullah? Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Saat umatku yang dosanya begitu besar, aku akan sujud kepada Allah agar dikikis dosanya, timbang pahalanya jauh lebih besar, agar dia bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, penimbangan amal baik amal buruk umat telah aku lewati. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam api neraka jahanam. Sirat telah kami lintasi. Di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu seluruh umatku masuk ke dalam surga. Jika satu umatku belum masuk ke dalam surga, maka Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita dihajatkan di hari ini Allah terima segala hajat dan doa kita. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim, salam hormat kami kepada seluruh para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah hari ini kita berkumpul dengan para orang-orang saleh, dengan para kiai, dengan para alim ulama. Mudah-mudahan Allah matikan kita kelak nanti sampainya di yaumil qiyamah dikumpulkan bersama orang saleh, para alim ulama, para kiai, dan juga dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Banyak yang telah kita ambil kemanfaatan dari guru kita semua Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Mustafa Al-Habsyi. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan kita dimudahkan untuk menjalankan apa yang telah disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Berhubung sudah jam 12:30 malam, Rifki nggak lama-lama ingin menyampaikan, melanjutkan apa yang beliau sampaikan. Jika darah daging Rasul sallallahu alaihi wasallam, cicit dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Imam Ali Zainal Abidin, dengan kemuliaan, dengan lapangnya hati dan tidak kalah di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat, saat beliau sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba sudah masuk waktunya zuhur. Saat duduk bersama dalam keadaan gembira, riang, tanpa ada rasa sakit sedikit pun yang hinggap pada dirinya. Tatkala datangnya azan, beliau berkemas lalu masuk ke dalam satu bilik. Beliau mengambil wudhu, beliau menyempurnakan wudhunya. Tatkala keluar dari tempat wudhunya dalam keadaan gemetar dan pucat, sangat-sangat pucat. Lalu para sahabat mengatakan, wahai cucu Rasulullah, apa yang membuatmu? Apakah engkau sakit? Tadi aku melihat engkau dalam keadaan riang gembira.
apa yang membuatmu sampai pucat seperti ini? Apa jawaban beliau? Wahai para sahabatku, tidakkah engkau mendengar panggilan siapakah yang tadi berkumandang? Sebentar lagi kita akan menghadap Allah. Sesempurna apa diri kita saat kita bersujud ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Beliau dengan cara beribadahnya ke hadapan Allah, dengan begitulah caranya bagaimana daripada keturunannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Kita manusia yang ditunggu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita umat yang dipilih oleh Allah sebagai ummatu khairul umam. Sebaik-baiknya umat adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, sekelumit dari apa yang diceramahi daripada Habib Muhammad Bagir, Rifki ingin mengambil satu benang merahnya. Beliau, jagalah di dalam hati kita untuk mahabbatur Rasul dan mahabbah kepada para alim ulama. Nabi SAW memberikan contoh tatkala beliau berjalan bersama Sayyidina Muaz bin Jabal. Saat Sayyidina Muaz berada di belakang Rasul SAW, di saat di perjalanan Nabi memanggil Sayyidina Muaz, "Ya Muaz." Sayyidina Muaz menjawab, "Labbaik ya Rasulullah." Dalam waktu beberapa saat Rasulullah kembali memanggil Sayyidina Muaz, "Ya Muaz." "Labbaik ya Habibullah." Dengan wajahnya Sayyidina Muaz menghadap samping Nabi Muhammad SAW. Dalam waktu beberapa saat Rasulullah memanggil lagi, "Ya Muaz." Sayyidina Muaz bin Jabal tetap memandang wajah Nabi, dan Rasulullah menoleh kepadanya seraya mengatakan, "Ya Muaz, ana uhibbuk." "Ya Muaz, aku mencintaimu." Seorang manusia, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan rasa cinta yang diikrarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapannya secara langsung, didengar dengan kenyataan. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, betapa beruntung orang yang engkau cintai." Namun beliau mengatakan, "Bagi umatku yang akan mendapatkan cintanya dariku, maka perbanyaklah membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ini adalah satu bekalan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia akan dikumpulkan dengan siapa yang ia cintai. Al-mar'u ma man ahab. Seseorang akan berkumpul dengan siapa yang ia cintai. Saat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar satu sahabat cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang bagaimana kiamat itu, diceritakan tentang azabnya, tentang hancurnya dunia. Namun yang lain menangis, menundukkan kepala, berlinang air mata. Satu sahabat mengatakan dengan penuh senyuman, "Ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan datang?" Rasulullah menjawab, "Wallahu a'lam." Rasulullah meneruskan lagi menerangkan tentang kiamat. Lalu beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat?" Nabi tetap mengatakan, "Wallahu a'lam." Lalu di saat Nabi terus menjelaskan, lalu orang tersebut, sahabat tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat?" Lalu Nabi mengatakan, "Apa persiapanmu? Saat ini kau menanyakan bagaimana datangnya kiamat, kapan datangnya kiamat, apa persiapanmu wahai sahabat?" Apa jawaban Rasul sallallahu, apa jawaban para sahabat tersebut? "Ya Rasulullah, aku bukan orang yang pandai beribadah, aku orang yang bukan pandai di dalam berzakat, aku tidak pandai di dalam berpuasa, namun aku memiliki satu, aku cinta kepada Allah dan aku memiliki cinta kepadamu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Maka Nabi mengatakan, "Al-mar'u ma man ahab." Seseorang akan berkumpul dengan siapa yang ia cintai. Maka hari ini kita berkumpul, wallahi kita berkumpul karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul dengan para alim ulama, kita berkumpul dengan para guru-guru kita. Tidak menutup kemungkinan kelak di yaumil qiyamah Allah akan kumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Cintanya Rasulullah bukan hanya sampai di ujung lidah, tapi cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke yaumil qiyamah, sampai di akhirat. Nabi Muhammad tetap
terus menunggu kita sebagai umatnya dikumpulkan di dalam syurga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang cukup sangat sebentar lagi akan datang sakratul maut. Malaikat Israel sudah datang, malaikat Jibril menjadi saksi. Lalu di saat itu malaikat Israel sedang menarik daripada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengadu, "Ya Rabb, beginikah rasa sakit sakratul maut?" Malaikat Israel mengatakan, "Ya Rasulullah, adakah kesakitan ya Rasulullah?" "Ya wahai Israel, sesungguhnya aku mencabut ruhmu sebagaimana aku mencabut yang adanya rambut di dalam tepung." Yang cukup lembut malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak tahan seorang wanita yang bernama Fatimah bintu Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. Saat beliau menangis, Rasulullah bertanya, "Ya wahai Fatimah, apa yang kau tangisi wahai putriku?" "Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah imamku, sebentar lagi engkau akan kembali kepada Allah. Dekatkan telingamu wahai putriku." Didekati telinga Fatimah. Saat dikatakan oleh Rasulullah, "Ya Fatimah, setelah aku kembali kepada Allah, maka engkau yang akan kembali kepada Allah." Makin tambah menangis Siti Fatimah. Sadar dirinya, beliau anaknya Rasul. Beliau tahu bahwa beliau adalah anaknya Rasul. Beliau tahu betapa agungnya darah daging Rasulullah. Saat Rasulullah rindu dengan surga, Rasulullah mencium kening Siti Fatimah. Tahu betul Siti Fatimah tatkala Rasulullah rindu dengan telaga Al-Kautsar yang ada di dalam surga, Rasulullah mendengar suara Siti Fatimah saat melantunkan ayat suci Al-Quran. Siti Fatimah tahu betul siapa beliau di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Siti Fatimah makin menangis. Saat beliau menangis, lalu Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku?" "Iya ya Rasulullah, ini adalah kabar gembira untukku. Namun ya Rasulullah, bagaimana saat dimana aku rindu kepadamu? Engkau adalah kekasih Allah, namamu berdampingan dengan nama Allah, tempatmu akan bersama dengan Allah. Lalu di mana aku? Saat aku memenuhi kerinduan kepadamu, di mana kami dapat berjumpa denganmu?" Apa jawaban Rasulullah? "Ya Fatimah, jumpai aku di penimbangan amal baik amal buruk umatku." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Saat umatku yang dosanya begitu besar, aku akan sujud kepada Allah agar dikikis dosanya, timbang pahalanya jauh lebih besar, agar dia bisa masuk ke dalam surganya Allah." "Ya Rasulullah, penimbangan amal baik amal buruk umat telah aku lewati. Di mana kami dapat berjumpa denganmu?" "Jumpai aku di Sirat." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergelincir ke dalam api neraka jahanam." "Sirat telah kami lintasi. Di mana kami dapat berjumpa denganmu?" "Jumpai aku di depan pintu surga ya Fatimah." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang menunggu seluruh umatku masuk ke dalam surga. Jika satu umatku belum masuk ke dalam surga, maka Muhammad tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah." Surga yang begitu penuh, surga yang begitu sesak, di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? "Jumpai aku di telaga Al-Kautsar." "Sedang apa dirimu ya Rasulullah?" "Aku sedang memberikan minuman kepada seluruh umatku melalui tanganku." Ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak melepaskan umat sampai yaumil qiyamah, tidak akan pernah meninggalkan umat sampai yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun, apa yang kita akan bawa kelak nanti di yaumil qiyamah? Jika para pendahulu, para alim ulama, para kiai-kiai kita dengan amaliyah-amaliyah mereka, dengan salat malamnya, dengan qiyamul lailnya, dengan menghidupkan malamnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan zikirnya, mereka akan bangga kelak nanti di yaumil qiyamah saat mereka membawa pikulan-pikulan amal kebaikan. Tatkala diperiksa oleh Rasulullah akan bangga kepada mereka dan mengatakan, "Ya Allah, ini adalah umatku." Dengan bangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nasib kita yang hari ini penuh dengan dosa, selalu melontarkan fitnah, membongkar aib antara satu dengan yang lainnya? Maka ini adalah suatu beban, amalan-amalan yang keburukan yang saat kelak nanti di yaumil qiyamah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saat Allah memanggil, "Ya abdi," saat kita dipanggil, "Wahai hambaku,"
dibuka amalannya, tidak ada amalan kebaikan melainkan dosa yang ada di dalam tumpukannya. Rasulullah memeriksa, Rasulullah meneteskan air mata. Tatkala di situ juga Rasulullah akan mengatakan, ya Allah, ampuni, ini adalah umatku. Tidakkah kita malu ayuhal hadirun? Nabi yang bersimbah darah wajahnya, Nabi yang tersungkur dengan ditutupi debu di Taif, Nabi dilempar, Nabi ditendang, Nabi tidak pernah merasakan kehormatan saat di Taif. Bukankah saat ini, kalau sekarang kita dosa, saat ini kita nggak ngerasa dosanya, tapi nanti di yaumil kiamah, kalau saat dahulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, di akhir zaman banyak umat yang kelak nanti dosa ke wajah Nabi Muhammad SAW. Tubna ilallah, taubat kita kepada Allah, memohon ampun kita kepada Allah. Allahumma jamal hadzal jamal marhumah, tafarruqan mimman tafarruqan ma'sumah, wala ma'na syakiyan wala mahrumah, birahmatika ya arhamar rahimin. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan ini jamaah yang kita berkumpul di saat ini perkumpulan yang paling baik, perkumpulan yang dimana perkumpulan yang akan tertulis di dalam pintu surganya Allah, perkumpulan yang di dalamnya semua penuh dengan rasa kasih sayang, di antara satu dengan yang lainnya tidak ada saling kebencian kecuali cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka di malam ini, di akhir daripada acara maulid ini, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita menyebut nama Allah, dengan kita mengucap nama Allah, dengan kita berzikir dan menyebut nama Allah, mudah-mudahan Allah memanggil nama kita dan menyebut nama kita. Saat seorang hamba memanggil Allah, ya Allah, saat itulah Allah akan menjawab, labbaik ya abdi ibn fulan. Ada apa wahai hambaku? Fulan ibn fulan. Orang tua kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam ini, maka gemuruhkan, teriakkan, sebutlah nama Allah. Dengan menyebut nama Allah, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan dalam hati kita, Allah lunakkan hati kita, Allah jauhkan dari kebencian, Allah jauhkan dari hati yang akan berbuat zalim. Dan apabila ada orang yang ingin berbuat zalim, Allah kembalikan kezaliman kepada mereka semua. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, apakah tidak pantas lisan yang penuh dengan dosa ini menyebut namamu ya Allah? Ya Allah ya Tuhan kami, sadar diri ini telah lama tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Izinkan di malam ini kami menyebut namamu ya Allah. Izinkan kami memanggil namamu ya Allah. Dosa apa lisan kami ini ya Rabb? Begitu susah payah kami menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Rabb. Pandanglah kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Kami sadar murkamu ada, tapi rahmatmu jauh lebih besar daripada murkamu ya Rabb. Ya Allah, izinkan di malam ini kami bertaubat kepadamu ya Rabb. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Ya Allah, lama mata ini tidak pernah mengeluarkan air mata,
rasa takut kami kepadamu ya Rabb. Izinkan di malam ini kami menumpahkan air mata di hadapanmu ya Rabb, bukti taubat kami kepadamu ya Allah, 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 ya Tuhan kami. Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau penerima segala taubat hamba-hambamu ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai umat Nabi Muhammad yang baik di hadapanmu ya Rabb. Jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang mudah dalam beribadah ke hadapanmu ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat kepadamu ya Allah. Izinkan kami untuk menikmati ibadah di hadapanmu ya Rabb. Buatlah hati ini bosan bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum kau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Jika kau ambil nyawa kami saat kami penuh dengan dosa, sungguh ya Rabb, kami tidak akan sanggup merasakan siksaan sakratul maut. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada alam kubur. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Dan sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksa api neraka-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukankah doa setiap anak untuk kedua orang tua akan kau kabulkan ya Allah? Ya Allah, izinkan kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, mengangkat dua belah tangan di hadapan-Mu untuk mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami, sehatkan badan kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, maafkan kelalaian kedua orang tua kami. Ya Rabb, bukan karena sengaja mereka lalai kepadamu, melainkan mereka mengurusi kami dari waktu kecil. Jangan kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami dunia dan akhirat. Ya Allah, sadar diri ini banyak dosa kepada kedua orang tua kami. Kepada ayahanda kami, kami tidak pernah menghargai jeripaya ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami.
Tapi tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami ya Rabb. Ampuni kami ya Allah. Begitu pula kepada ibunda kami. Banyak dosa yang telah kami perbuat kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat melahirkan kami ke dunia ini. Antara hidup dan mati beliau perjuangkan untuk kami. Jika ibunda kami harus memilih dirinya yang harus mati atau kami yang harus mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Ya Allah, jangan kau jadikan kami anak yang durhaka. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Bahkan kami tidak jarang menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Maafkan kami ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Kepada kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Terangkan kubur mereka, jangan kau biarkan mereka dalam kegelapannya. Terangkan kubur mereka dengan rahmat-Mu ya Rabb. Jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami menjaga kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar kami dapat membawa kedua orang tua kami sampai ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan kau jadikan kami anak fitnah dunia, fitnah akhirat, yang dapat melemparkan kedua orang tua kami ke jurang api neraka jahanam. Ya Allah, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu. Bukan emas permata yang berada dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya ya Rabb. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Jangan kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Rasulullah, untuk mencium tangan Rasulullah. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum pada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jaga guru-guru kami, angkat derajat para alim ulama, angkat derajat para kiai. Ya Allah, laula murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami tidak tahu, kami tidak akan pernah dapat mengenal-Mu, kecuali mereka adalah pengajar cara kami mengenal-Mu ya Rabb. Berkahi ilmu guru-guru kami ya Allah. Berikanlah kepada mereka ilmu yang bermanfaat sehingga kami dapat menerima kemanfaatan. Ya Allah, kumpulkan kami di dalam syurga-Mu bersama guru-guru kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, bukakan pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah negeri kami, jagalah negeri Indonesia yang kami cintai ini ya Rabb. Jadikan Indonesia negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan kau jadikan kami satu dengan yang lain dapat berpecah. Ikatlah kami dalam ukhuwah. Ya Allah, jaga hati kami ya Rabb. Jaga bangsa kami ya Allah.
jaga bangsa Indonesia ya Rabb. Ya Allah, berikan kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada negeri kami. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha tahu apa yang ada pada diri kami ini ya Rabb. Ya Allah, terima segala hajat dan doa kami. Jadikan air mata yang keluar di malam ini akan menjadi saksi kelak di yaumil qiyamah. Jika kau haruskan kami masuk ke dalam api neraka, jadikan air mata ini yang dapat memadamkan api neraka-Mu ya Allah. Bukti taubat kami kau terima ya Rabb. Al-Fatihah al-Qubul tamamul usul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, Allah berikan kemerdekaannya. Allah jaga mereka yang telah kembali kepada Allah. Allah catat mereka sebagai syuhada terbaik di hadapan Allah. Ya Allah, jaga Masjidil Aqsa ya Rabb. Jagalah Masjidil Aqsa ya Allah. Jaga saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan di Gaza. Ya Allah, berikan keselamatan kepada mereka, berikanlah kemenangan kepada mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, barang siapa umatku setelah berdoa dia membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka insyaAllah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Maka di hari ini mari sama-sama kita meminta kepada Allah berkah ya Arhamar Rahimin, semua hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Alim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi dharak qabla al-fana wal-halak. Ya umma dunya wani, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Mujib, Anta Sami'ul Qarib, Anta Wasi'ur Rahim, fanzur ilal mu'minin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبي والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الحمد لله رب العالمين. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah, jika ada bahasa yang keluar dari lisan al-faqir yang kurang berkenan di dalam hati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.